Salam lestari. Halo Lar, kembali lagi di Dia Temblak Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Puji Winarto. Mas, selamat ya Mas. Selamat. Untuk apa? Untuk karyanya yang spektakuler. Apa sih? Kan menang juara pertama di Gatra Kencana Festival Film itu TVRI Nasional itu. Itu kan TVRI. Ya kan TVRI kerjasama sama jenengan yang bikin naskah sama kayaknya konsultan sutradara nggih. Ya, itu kan karena beberapa teman di TVRI Jateng itu kan sudah berteman lama. Jadi ini sebenarnya kalau dibahasakan secara lugas ya karya pergaulan. Jadi kita bagaimana caranya menghasilkan sebuah karya yang cukup idealis dan kita nggak bicara tentang berapa fee-nya, berapa honornya, itu sudah nggak penting. Yang penting kita bisa bicara tentang sesuatu gitu. Ini terbukti lor kalau darah seninya Mas Alex itu mantap. Ini kayaknya karya ketiga ya Mas ya, kerjasama dengan TVRI di festival film itu. Ketiga bukan tuh ya. 3 itu untuk fiksi, 2 untuk dokumenter. Ini kedua dokumenter. Kedua dokumenter. Yang pertama? Yang pertama apa ya? Aku ya. Yang pertama apa ya? Apa di Klaten itu ya? Tapi di Klaten 1 tuh. Tapi ini dokumenter kedua ini. Yang jelas yang pertama itu juga dapat nominasi ya Mas ya, menang yang juga ya. Itu ya. Terus ada film yang Akio main itu belum dilombakan. Tapi belum dilombakan ya Mas ya. Doain ya Lur ya, semoga tembus juga. Mas, yuk kita lanjutin lagi yuk cerita tentang pesugihan. Oke. Ya, pulang dari Mbah S itu. Jadi aku masih di Lumajang itu. Meskipun karena nggak jadi uangnya kan dikembalikan toh. Dan itu berjuta-juta. Jadi meskipun aku membawa uang berjuta-juta tapi hati itu sedih. Karena uang ini kan harus balik sama yang minjemi. Ditambah lagi sudah ditunggu beberapa penagih yang lain. Ya. Di antara para penagih ini kan ada yang memang betul-betul darurat. Belum lagi masalah bagaimana dapur itu tetap bisa ngebul hari-hari berikutnya. Jadi di terminal Lumajang itu aku duduk termenung. Saat itu hujan gerimis. Nah, seorang ini ojek datang bertanya, mau kemana Mas? Ya saya jawab, aku tuh bingung Mas. Aku itu di rumah dikejar-kejar utang. Nah aku sudah ke Mbah S dan nggak berhasil. Padahal aku sudah nunggu berbulan-bulan. Aku sudah bolak-balik ke sini. Ya memang uangnya dikembalikan, tapi ke sini bolak-balik sampai Jawa Tengah itu kan ya butuh anggaran. Nah terus dia bilang gini, ngene ae Mas, tak terke ning gone Mbah G. Mau diantar ke Mbah G. Iya, Mbah G. Ini inisial Mbah G. Emang iso nulung Mas? Oh iso. Tur syaratnya ora larang kuwi. Malah kadang-kadang nek ning kono nggak dimintai syarat Mas. Ayo tak terke. Nah, aku kan punya pikiran
apa ya, ya kayak curiga gitu loh. Ini nanti beneran apa enggak, terus nanti malah aku dirampok atau gimana, karena namanya juga di negeri orang yang jauh dari asal. Ternyata bener, jadi aku diantar dalam gerimis itu pakaian basah ke sebuah kampung, dan di situ rumahnya kecil bercat hijau. Terus setelah si empunya rumah keluar, itu Kang ojek ini menceritakan, "Mbah, iki tak temok ning gone anu, Mbah, terminal. Wonge gek sedih, wis ana omong dhewe. Wis yo Mbah, tak tinggal." Gitu. Terus ditinggal. Terus aku dipersilahkan masuk. Ya, singkat kata aku ditanya, jadi persoalannya itu apa. Terus aku cerita tentang investasi yang kemudian dilarikan dananya itu, kemudian aku harus ikut bertanggung jawab padahal aku nggak pakai uangnya gitu. Dan tiap hari aku dikejar-kejar orang. Terus dia tanya totalnya. Totalnya berapa? Ya, karena setelah itu saya getol mencari pesugihan, ya sekarang ini mungkin saya punya utang sekitar 150. Terus dia bilang, dari 150 itu yang mendesak berapa, yang harus ada begitu sampean pulang itu loh, itu berapa? Ya paling tidak 3 juta, Mbak, karena ada satu nasabah itu yang sangat membutuhkan gitu. Terus ya wis, tunggu sih. Nah, ini ruang tamu ya, ini ruang tamu. Di seberang ruang tamu itu ada kamar kecil. Artinya bukan kamar kecil itu toilet, bukan, tapi kamar berukuran kecil. Iya. Dia masuk ke situ. Pintunya tetap dibuka sehingga aku bisa melihat dia. Dia telepon sama seseorang. Tapi dia makainya tangan. Jadi tangan nggak ada apa-apanya itu. Dia telepon dan terdengar jawaban. Oh iya. Iya, terdengar jawaban kayak di loudspeaker gitu. Kayak HP di loudspeaker. Lah ya. Yang jawab perempuan. Ya intinya bilang begini dia. "Dek, iki ana wong susah." Kan ditanya rumahnya mana, Semarang. "Oh, kebetulan saya punya istri di Semarang juga." Aku kan juga waktu itu, "Ini berapa istrinya?" Karena di rumah kan ada istrinya juga. Ya. Dia bilang punya istri lain di Semarang. Nah, dia tanya apa? Dia ngobrol sama si istri dalam tanda petik ini. "Dek, iki ana wong saka kampungmu iki kesasar tekan kene. Nangis-nangis, Dek, butuh kanggo menyelesaikan utang. Kowe iso bantu apa ora?" Itu intinya gitu. Terus sana tanya, "Piro, Mas? Berapa, Mas?" Gitu. Ya paling ora 3 yuta. "Oh, nek 3 yuta ana, Mas. Anu ae, kongkon jupuk ning nggonku." Suruh ngambil ke tempat istrinya itu. Ya, habis itu kalau ini pantomim itu kan diletakkan, ya enggak, ya sudah biasa. Memang nggak ada apa-apanya tangannya itu. Keluar lagi. Terus bilang, "Sampean nemui bojoku ya." Terus dikasih tahu alamatnya di ini satu apa ya, satu perkampungan elit di Semarang, dimana yang tinggal di situ pasti orang kaya. Gampang lah itu nyari ya.
kalau di Semarang. Kemudian dia bekerja di salah satu kawasan industri di Semarang. Tuh. Aku dikasih alamat dua-duanya. Ini cari istriku, namanya katakanlah ini bukan ini ya. Ini apa? Kita samarkan gitu ya. Katakanlah namanya Bu Linda gitu ya. Oke. Udah. Terus setelah dirasa cukup, dia setengah mengusirku gitu loh. Oh, suruh cepet pulang. Gitu. Udah cepet pulang gitu, nggak usah sedih, sana cepet pulang, uangnya diambil. Itu kan aku ya percaya ya enggak. Kok nggak ada kembang, nggak ada dupa, nggak ada apa gitu. Terus kan aku tanya, Mbak, ini terus syaratnya berapa? Syarat-syarat, orang usah syarat, tertulung kok pakai syarat gitu. Nah, ketika bersalaman, ini kan salam tempel biasa toh, jadi ada uang di sini. Terus dia marah, apa ini? Gua apa? Buat apa gitu loh. Nah, yang paling konyol itu dia bilang begini, kowe karo aku ki sugih sapa? Ya udah deh, aku pulang. Udah, setelah beristirahat dulu, aku malam itu pergi ke alamat rumah yang diberikan. Ketemu, aku diantar teman pakai sepeda motor. Ketemu, rumahnya bagus, tapi pagar pintunya itu sudah terkunci gitu. Nah, sudah ini kan ada gemboknya itu, gini itu, teng, permisi, nggak ada yang keluar. Padahal lampunya menyala. Semua lampu di rumah itu menyala, itu terang. Ya udahlah, udah besok kesini lagi. Oke, jadi pagi-pagi aku perkirakan orangnya belum berangkat ke kantor, jadi kira-kira jam 6 ya, meruput lah, kalau bahasa Jawanya kan meruput. Diantar teman pakai sepeda motor ke situ lagi. Ketemu sama tukang kebunnya. Pak, apa bener ini rumahnya Bu Linda? Dia baru ini apa? Pakai mesin pemotong rumput itu, gitu, merapikan tanaman itu. Bener Mas, saya bisa ketemu beliau enggak? Nah, dia terus mematikan mesinnya, terus ngomong, Mas, aku itu bekerja di sini sudah lama, tapi untuk ketemu Bu Linda itu sulitnya bukan main. Aku itu ketemu beliau itu hanya seminggu sekali setiap hari Sabtu. Pas gajian. Gitu. Jadi dia dibayar mingguan. Ketemunya tiap hari Sabtu ya, itu tok. Itu tok. Jadi kalau pagi ya tidak ada orang di rumah, itu tidak ada orang, nggak ada aktivitas gitu. Mobilnya ada, orangnya nggak ada gitu loh. Ya, saya juga nggak tahu Mas itu bekerjanya di mana. Terus aku bilang, oh saya tahu kok, saya dikasih alamat sama seorang tua di Lumajang. Gitu. Ya udah tuh dicari. Langsung loh, aku dari rumahnya itu langsung ke kawasan dia, ke kawasan industri di Semarang itu, dan ketemu orangnya. Jadi ini ibu-ibu setengah baya, energik orangnya, supel, enak, cantik, rambutnya segini, gitu. Terus ditanya, ini Mas Alek ya? Ya Bu, yang itu, yang dari Mbah G itu. Ya, ini tapi uangnya nggak tak bawain Mas. Saya nggak pernah bawa uang di sini, gitu. Maksudnya di tempat pekerjaan. Nah terus gimana Bu? Ambil di rumah ya.
Lah kemarin malam saya sudah ke rumah panjenengan, saya ketok-ketok, nggak ada yang muncul. Lah kok nggak janjian? Nah ini kan pasti saya ada gitu karena kita udah janjian. Gitu. Ya udah. Jadi aku itu berturut-turut ke situ itu berarti malam, pagi, terus ke kantornya, malam lagi. Jadi 4 kali. Jadi malamnya habis sisa aku ke situ dan gerbangnya itu memang dibuka. Dimana di kawasan itu tidak lazim malam-malam gerbang dibuka. Pintu juga dibuka. Nah, aku masuk. Gila, ini rumahnya gede banget dan dia sendirian. Aku pikir ini berani sekali ini orang. Udah terus dikasih. Ini tak kasih ya mas, tapi anggap aja pinjaman. Ya pokoknya kalau Anda punya rezeki segera dikembalikan. Gitu. Terus ditanya, kira-kira Anda sanggup mengembalikannya itu berapa lama? Ya aku bilang paling lama 1 bulan. Ya udah bagus lah 1 bulan. Dah aku mengucapkan terima kasih, pulang paginya uang itu aku berikan pada salah satu nasabah yang aku anggap paling membutuhkan. Nah aku berusaha untuk cari uang begitu, ya tentu saja pada waktu itu sulit lah uang itu. Tapi dalam hati itu aku begini, ini pasti uang nggak beres gitu loh. Uang nggak beres karena aneh juga kan menemuinya pakai HP itu. Itu kan aku masih ingat terus. Nah setelah uangnya ada dan itu belum ada 1 bulan, itu mungkin sekitar 3 mingguan lah, aku kesana lagi. Ya karena aku nggak bisa naik motor, ya dibonceng lagi sama temen yang sama. Aku ke rumahnya, tapi ya dengan berpikir ini nggak janjian, nggak ini karena dia nggak mau kasih nomor teleponnya gitu loh. Tapi Bu Lindane itu, ya Bu Linda itu nggak mau kasih nomor teleponnya. Tapi sampai ke sana itu persis ketika waktu aku mau ngambil uang. Jadi gerbang dibuka, pintu terbuka, pintunya itu rumah dan pintunya itu bercat coklat. Bercat coklat. Pintunya coklat tua, rumahnya coklat muda. Terus aku permisi, orangnya keluar, dipersilahkan duduk itu. Terus aku kembalikan, ini Bu, terima kasih, saya sudah dibantu, sudah dipinjemi, ini saya kembalikan. Uang itu dia pegang, nggak dihitung dulu Bu. Nggak, aku sudah biasa sama uang kayak gini. Ketebalannya itu aku bisa memperkirakan ini memang pas. Udah, terus dia bilang begini, ini uang sudah aku terima ya, jadi Anda nggak punya hutang sama aku. Nah ini sekarang aku berikan lagi, tetapi ini harus dipakai untuk makan, terus susu anak. Nah susu anak ini yang paling penting. Gitu. Aku itu melongo, ini kok ada orang sebaik ini gitu loh. Nah ya sudah, saya ucapkan terima kasih itu mungkin entah berapa kali ya. Ya orangnya cuma senyum-senyum terus. Ya kayak si Mbah G itu. Jadi begitu selesai urusannya kayak didesak untuk pulang gitu. Ya. Oke, terus pulang. Uang ini aku serahkan sama istri toh. Dengan pesan seperti tadi. Terus beberapa hari aku itu bingung sendiri. Kenapa Mas?
Ya bingungnya kenapa dia dihubungi pakai tangan. Satu, yang kedua si tukang kebun ini kan cerita dia nggak pernah ketemu. Padahal dia itu kan kerja dari pagi, katakanlah jam 6 atau jam 7 sampai hampir maghrib. Kan aneh gitu. Ketemunya setiap mau bayaran. Itu kan aku pikir ini gimana ya. Aku minta sama temen yang nganter sebelumnya itu sampai ke tempatnya. Tahu nggak itu apa? Nggak tahu. Tanah kosong. Oh iya. Itu tanah kosong penuh belukar. Oh. Itu di situ aku bengong sama temenku, pandangan kok lu. Berarti kita selama ini ketemunya sama jin dan kita nggak ngerti kalau itu jin gitu. Gitu. Tapi pas jenengan datang ke rumahnya Bu Linda itu siang apa malam? Yang apa? Yang ngambil uang. Yang ngambil uang malam. Malam. Itu tukang kebunnya udah nggak ada ya? Tukang kebun nggak ada. Itu betul-betul Bu Linda sendiri. Ya Bu Linda sendiri. Di rumah sebesar itu gitu ya. Jadi ya berarti kan berarti kan tukang kebun itu juga jin. Iya. Masa dia mau bersih-bersih di semak belukar, kan berarti juga jin gitu loh. Nah, mumet aku. Jadi itu pengalamanku ditolong sama seorang paranormal dan jin. Aku nggak tahu ini jin baik apa jin jelek. Kalau aku ya yang penting perbuatannya kan. Jadi yang jelas tadi Mbak G kan ngujup kene atau apa namanya ngujup ke ya? Ngujup ke apa ya? Apa ya? Jadi hak yang diberikan ke aku itu adalah hak pinjam. Gitu. Disuruhnya istri dalam tanda petik itu minjemin kan gitu. Dan ketika uang dikembalikan maka itu pinjaman itu dilunaskan dengan cara mengikhlaskan. Terus uangnya diberikan sehingga uang itu tidak berakibat apapun. Jadi si Garuda terus embung itu ya nggak jadi sakit panas atau apa ketika minum susu yang dibeli dengan uang itu. Gitu. Kita juga nggak ada yang diare, ada yang apa gitu. Cuman memberinya ya sebatas yang memang saya anggap sangat mendesak. Gitu pengalamanku. Justru tanpa syarat. Ngeri ya. Ngeri-ngeri gimana gitu. Kok bisa gitu loh Mas. Itu berarti kalau Mbah G-nya itu kan manusia ya, juru kunci ya. Manusia, bukan juru kunci. Bukan juru kunci. Paranormal. Tapi setauku itu memang banyak sih ya Mas kalau paranormal gitu tuh menikah gitu punya hubungan spiritual gitu dengan makhluk-makhluk kayak gitu. Ya, dan kalau di Jawa kayak begini nih dimana ada seorang jin yang membantu itu kan disebut perewangan. Tapi biasanya perewangan kan membantu tuannya. Ini enggak. Ini karena paranormalnya baik, berarti dia nyuruh perewangannya bantu orang lain. Nah, setelah kejadian itu, jenengan datang ke situ sama temennya jenengan. Ternyata itu tanah kosong dan hanya semak belukar. Ya. Itu jenengan ini ndak ada keinginan untuk ke Mbah G lagi untuk menanyakan itu ndak? Emangnya aku nggak punya malu apa? Sudahlah cukup sekali itu. Ya enggak, maksudnya kan enggak mau minta apa-apa lagi gitu loh. Cuman kan kalau aku kan kepo gitu loh, penasaran kok kayak gitu loh. Lumajang itu jauh sekali dari Semarang. Terus demi kepo harus ke sana membuang uang pada saat yang sama ditagih orang. Itu kan lucu. Tapi kan ya tetap kalau normal kan yo heran lah Mas, penasaran. Yang nggak normal kan? Itu kamu. Oh aku. Iya. Kok demi bisa? Kepo sampai harus jalan jauh hanya untuk mengucapkan terima kasih sama Mbah G. Mbah G itu pasti sudah tahu ketika dalam hati aku bilang, Mbah terima kasih ya
dan sebagainya itu sudah tahu, karena pada tahun 2000-an itu Mbah G kirim surat ke aku loh. Oh iya. Dititipkan sama orang. Jadi ada satu temanku itu ke tempat dia, nggak janjian sama aku. Jadi aku juga tidak merekomendasikan. Nah, sampai di sana dia bilang, "Weh, anu toh kenal karo Mas Alek toh?" "Nggih, Mbah. Aku titip surat." Ya titip surat. Gitu. Boleh tahu isinya nggak, Mas? Isinya dia menganjurkan aku untuk meninggalkan dunia hitam. Jadi waktu itu kan aku nyari pesugihan, aku belajar beberapa mantra yang konotasinya ke ilmu hitam dan sebagainya. Dia sarankan untuk berhenti karena itu nanti pengaruhnya tidak baik. Itu. Nah, kata-kata terakhirnya, aku saja sudah berhenti. Jadi sama dengan dia mengatakan aku yo hitam, tapi aku berhenti. Dan saya berharap kamu juga berhenti. Lalu memperbanyak memperbanyak menggeluti agama. Gitu. Bagus kok orangnya, ramah, enak. Mbah G itu bagus. Udah tua apa setengah tua gitu, Mas? Dia setengah tua. Lebih tuaan Mbah S. Mas kira-kira sekarang masih nggak, Mas? Kalau feeling saya kok sudah sudah kabundut, sudah sedo. Feeling saya loh ya. Tapi aku kalau nyari lagi rumahnya juga susah itu. Tapi nggak begitu jauh kok dari terminal Lumajang. Tapi kalau tukang ojek aja kan tahu, berarti kan lumayan terkenal. Oh, sangat terkenal. Sangat terkenal Mbah G ini. Ini sedulur DTC Lumajang ini pasti tahu ini. Saya kira tahu lah, apalagi kalau dilacak tahun sekian, Mbah G itu terkenal karena tukang ojek aja tahu. Lah iya makanya. Meskipun kalah populer sama Mbah S. Gitu. Mbah S itu yang bikin terkenal kan karena kacanya. Kaca ajaib.